Ada kisah nyata di Saudi kemarin terjadi. Sampai heboh. Dai-dai pun banyak mengangkat kisah itu. Kisah seorang dai dari Maroko. Maroko di Afrika Utara sana. Salah satu negara Arab yang ada di sana. Orang ini, dai ini di Maroko, subhanallah dia mimpi. Rasulullah SAW datang kepada dia. Kisah nyata. Lalu berkata kepada dia, sesungguhnya ada seseorang tinggal di Mekah bernama Fulan, gitu kan. Sampaikan berita gembira kepada dia kalau dia termasuk ahli surga. Orang ini bangun kaget mimpi. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpinya maka itu pasti aku, tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku, gitu kan. Rupanya mimpi lagi hari kedua, mimpi lagi hari ketiga, sampai 3 kali dia mimpi. Karena 3 kali dia penasaran, dia ambil pakaiannya, dia beli tiket, berangkat langsung umroh. Tiba di Mekah dia ngobrol sama teman-temannya dai-dai yang dia kenal juga. Orang-orang saleh, Masya Allah, kelihatan ada jenggotnya, kelihatan wajahnya orang-orang saleh, Masya Allah. Bertemu mereka, lalu dia cerita sama teman-temannya, saya mimpi ada seseorang bernama Fulan bin Fulan dari suku ini, itu di Mekah. Dan Nabi SAW bilang 3 kali dan mimpi saya sampaikan dia termasuk ahli surga. Gimana nih gitu? Ayo kita cari. Teman-temannya bantu cari, tanya sana, tanya sini. Setelah berapa hari berusaha, ternyata betul ditemukan ada orang bernama itu di salah satu, kalau kita RT lah ya, di Mekah. Datanglah mereka ke sana, lalu kemudian menanyakan kepada Pak RT-nya kalau kita ya, Umdah gitu kan. Nanya, gimana nih? Ada nggak sih orang bernama Fulan? Mereka RT-nya sendiri, RT itu RW itu kaget pada saat itu. Kenapa kalian cari? Kalian ini kelihatannya orang-orang soleh, kelihatan wajahnya, penampilannya orang-orang soleh. Ngapain cari orang ini? Ternyata orang ini buruk sekali di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi Nabi SAW bilang dia termasuk ahli surga. Luar biasa. Ya? Maka kata orang yang dari Maroko ini, emang kenapa? Dia bilang kalian tidak layak bertemu sama orang ini. Orang ini ahli maksiat. Kalau ada orang yang paling buruk di tempat kami ini, dia orang paling buruk ini. Nggak sholat, nggak segala macam. Kata orang dari Maroko, tapi saya mau ketemu. Di mana rumahnya? Tunjuk rumahnya. Pergilah ke sana, Rika cerita. Dia tiba di sana, kemudian ya, ketuk-ketuk itu dibuka sama orang ini. Keluarlah orang yang penampilannya, dari penampilan saya subhanallah kelihatan kayak orang buruk gitu ya. Ada orang subhanallah karena maksiatnya walaupun tampan jadi jelek kelihatan. Ada orang subhanallah karena kesolehannya walaupun biasa tapi Allah berikan kelebihan. Seperti itu. Orang nyaman interaksi sama dia. Dia kaget ada orang-orang cari dia. Ada apa nih? Dia bilang kenapa kalian cari saya? Kata orang dari Maroko, apakah kau Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia bilang iya. Dia bilang saya menyampaikan berita dari Rasulullah SAW. Kaget orang itu. Rasulullah SAW? Berita apa? Dia bilang saya si Fulan dari Maroko. Saya mimpi 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW menyuruh saya menyampaikan kepada kamu. Berita gembira kalau kau termasuk ahli surga. Kaget orang itu langsung tiba-tiba menangis. Saya? Kata dia. Kata orang Maroko itu iya. Demi Allah saya nggak bohong sama kamu. Saya datang dari Maroko jauh-jauh umroh ini. Hanya untuk bertemu dengan kamu menyampaikan itu. Dia bilang demi Allah, akhi, orang itu bilang, tidak ada orang lebih buruk daripada saya di sini. Bagaimana bisa saya dapat jaminan itu? Kata orang Maroko itu saya nggak pusing dengan itu. Cuma saya datang khusus untuk menyampaikan itu dan saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan ini. Sampai 3 hari betul-betul saya mimpi Rasulullah suruh sampaikan sallallahu alaihi wasallam berarti mereka termasuk ahli surga. Dia bilang saya tidak ada. Kalau orang Maroko coba ingat. Akhirnya sampai dia ingat. Dia mengatakan yang saya teringat sekarang. Tetangga saya ini, tunjuk rumah sebelahnya. Tetangga saya ini adalah seorang janda yang punya 3 anak. Hidupnya susah. Waktu suaminya meninggal, nggak ada yang menaungi mereka. Maka semenjak itu, dan sampai hari ini demi Allah, saya sudah bertekad untuk memberikan setengah gaji saya. Jadi setiap terima gaji, saya kasih ke mereka setengah, kepada saya setengah. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata orang Maroko tersebut, itu amalmu. Memenuhi hajat saudaramu muslim tadi itu. Kata orang soleh ini, ayo segera ikut sama saya ke Masjid Haram. Maksudnya ayo segera taubat kembali kepada Allah, perbaiki amalmu. Ini luar biasa berita gembira. Orang itu ketakutan mengatakan saya tidak layak ke haram sekarang seperti ini. Ini Mekah ini, bayangkan aja. Lalu kata orang Maroko, baik, siapkan dirimu. Dia bilang dia siap-siap, dia mandi, dia bersih, dia pakai baju terbaik, lalu dia ikut ke masjid. Kata orang Maroko ini begitu masuk masjid, nangis orang ini. Seperti orang yang masuk ke sebuah alam yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan luar biasa. Dia bilang begitu masuk masjid, mulai sholat, kata orang Maroko ini, nangis terus orang itu. Karena nangis, karena terusnya dia nangis, kami pun sampai nangis gitu. Dan subhanallah, setelah baca tilawah Al-Quran di rakaat pertama ruku, tidak sujud, begitu sujud, kami bangun sama imam, dia masih sujud orang ini. Kami sujud lagi yang kedua, dia masih sujud. Kami berdiri rakaat kedua sampai terus, itu maghrib waktu itu. Setelah saya salam, habis sholat maghrib,
Nanti saya sentuh dia jatuh sudah meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khatimah. Karena memenuhi hajat saudara muslim. Sayangnya teman-teman sekalian kita Allahul Musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan. Kadang-kadang depan mata sudah jelas saudara kita muslim datang. Miskin, jilbabnya kotor, di lampu merah, sendalnya juga putus. Minta, masih gak dikasih. Mana kita dengan hadits ini? Ya. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Hajatmu dipenuhi. Dan Allah tadi saya bilang kalau sudah membalas, Allah inna Allah atau Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau kasih rezeki tidak pernah pakai perhitungan lagi.